Ya, jadi selamat datang kembali di Axioma Podcast. Yeay. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Mas Dito alias Halo. Ito. Halo, saya Ito. Ya, jadi Itu punya alias lain nggak, Mas itu? Mas Dito punya Nggak alias ada. lain nggak? Nggak ada. Ya, Mas Dito Bahtiar sama Ito. Jadi Ito. di Spotify aku terdaftar sebagai 2 nama. Oh. Jadi, itu buat project yang spesifik buat kayak lagu-lagu original. Kalau sama garapan-garapan sama Fabtronic gitu ya. Kalau Mas Dito Bahtiar itu yang lebih ke musik game, soundtrack game. Langsung pakai nama aja ya, biar kelihatan. Biar profesional. 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 Terus apa? Kesibukan sekarang ngapain aja? Kesibukan sekarang banyak sih. Banyak. Sangat sibuk. Banyak ya? Sibuk sekali berarti. Sibuk sekali. Aku sibuk ya. Lagi ada garapan sama Fabtronic. Ini bentar lagi videonya lagi mau tak edit. Habis itu ada commission mixing beberapa UTT. UTT itu apa? Teman-teman komunitas yang suka ngover-ngover lagu Jepang-Jepang gitu. Jadi kayak karaoke lagu Jepang terus diupload ke internet, terus kasih video klip. Wah, video klipnya keren-keren. Itu ada beberapa sih, ada yang ngajakin, ada yang commission, ada yang ngajakin CB itu chorus battle. Jadi lomba UTT tapi rame-rame gitu. Orangnya banyak. Ya chorus. Iya, terus ada garapan dari Mojiken tentunya ya, kantorku. Aku sedang garap game yang namanya When the Past Was Around. When the Past Was Around ini mengisahkan kisah cinta yang apa ya, tak tersampaikan. Wah, tak bisa. Aduh. Apa istilahnya ya? Kui banget ya. Demo gamenya sudah bisa dimainin di Steam. Coba cari When the Past Was Around. When the Past Was Around. Itu terus sudah. Itu rilis kapan? Rilis bukan betanya. Ini beta kan itu? Yang betanya udah rilis. Betanya itu kayak intro chapter gitu loh, chapter 0 gitu. Tapi udah full version yang beta. Jadi semacam Nekopara gitu. Ada beta dikit gitu. Chapter 0. Ya semacam itulah. Ya, ada trialnya lah istilahnya. Trial tapi full. Ya. Trial tapi full. Dan gratis. Terus yang full version ini insya Allah sih setengah awal tahun ini. Biar keren itu summer 2020. Wah. Biasanya film-film itu kan trailer gitu. Iya. Summer 2020. Kalau di luar negeri kan bisa summer, winter. Kalau di sini apa? Kemarau. Hujan. Kemarau terdahulu. Ini adanya kemarau sama musim hujan ya. Udah gitu bulannya berubah terus ya, nggak tentu kan? Rentangnya 6 bulan. Rentangnya sedikit. Biasanya bilang summer gitu kan biar deadline-nya nggak mepet-mepet ya. Nggak ada tanggal pastinya. Jadi kita kalau di Jawa itu kalau nggak salah summer artinya masuk angin bukan sih? Sumber kepanasan. Kepanasan. Oh, kepanasan. Sumuk kepanasan itu. Sumber. Oh, berarti kayak bahasa Jawa kayak bahasa Inggris ya? Sumuk, terus lebih sumuk, summer, kepanasan banget, Sumes. Jelek. Apa ini? Kalau panas banget kopong namanya. Kayak yang di SpongeBob itu loh, ikan kebakar tapi buat tas nyantai. Lanjut. Iya, lanjut. Jadi Mas Dito ini mulai bikin lagu sejak kapan? Satu lagi yang belum tak bilangin, Makacun. Hah? Oh iya. Atun. Kesibukan lain itu. Nanti kita bahas itu nanti. Iya. Kita bahas sendiri. Mas Dito ini berarti panjang ya perjalanannya sepertinya. Dari okupasinya sebagai video game musician itu, VGM. Ya. Pakai itu. Okupasi. Keren Iya. sekali bahasanya. Biar keren. Panjang sih.
Panjang ya? Pertama kali aku nggarap musik itu yang untuk garapan klien ya, itu 2011. 2011. Tapi itu ya masih aduh. Garapan 2011 ku itu aduh, kalau aku lihat itu langsung mengelus dada, ya Allah. Ya, Nah, tapi kan fase Ah. awal. semua awal kan begitu. Jadi itu kayak aku pertama kali belajar musik terus merasa wah musikku kayaknya ya udah layak kalau misalnya dikomisionkan gitu. Terus alhamdulillah ada klien yang ngontak aku. Terus waktu itu dapat garapan, garapan pertamaku itu bikin BGM untuk game edukasi gereja. Oh, wow. Waduh, Keras- Kristen Waduh. harus selubung. Enggak. Kok rasanya hard mode gitu. Lagu-lagu gereja kan susah. BTW nge-share file SoundCloud-nya gimana ya? Oh ini nih. Ada tersambung. Nanti Bisa. drop link Ada aja. kok. Ada, kalau yang private ada share. Dikirim lewat ya DM aja ya. Taruh chat situ Bentar. bisa. Kalau Aku taruh chat kalau terus menyambinya. dihapus kan gampang kan. Nah, gini aja. Oke, baik. Kembali ke laptop. Sorry, melompat Lanjut, topik bentar. Tidak apa-apa. Gimana tadi? Oh gini, sorry. Rodo gaptek aku soal Discord. Soalnya baru-baru ini aja pakai. Iya, aku juga. Udah install dari dulu tapi baru gara-gara lockdown ini semua kegiatan itu pindah ke Discord ya. Tidak Nah. Discord. Asik kan. Termasuk rapat harian kantor itu sekarang di Discord gitu. Tadi PSBB, ya. sampai mana aku? Oh iya, garap lagu Apa tuh? buat gereja ya. Gereja. Oke aja. Langsung hard mode kan itu. Hard Langsung mode? hard mode. Enggak juga. Enggak. Malah gampang. Enggak. Tapi kalau Gereja dilihat kan standarnya dari tidak rendah gitu sih aku bilang. enggak. Jadi waktu itu pada saat itu sih mungkin aku benar-benar ngeluarin semua kemampuanku ya. Namanya juga klien pertama. Berharap yang terbaik. Terus tapi apa ya? Kalau mungkin nggak kerasa hard mode kalau dilihat dari apa ya kemampuanku sing saiki. Itu ya, Gitu ya. bisa. Oke. Dulu itu kerasa hard mode soalnya aku sama sekali belajar musiknya secara otodidak semuanya dari nol. Bahkan belajar FL itu yang ngajarin temanku. Anak beatmaker gitu. Dia itu anak beatmaker, suka hip hop. Terus nah dulu itu kan stereotipnya musisi yang suka hip hop dan EDM itu pasti belajarnya dari FL Studio. Nah, dari situ aku karena belajarnya sama anak hip hop, makanya belajarnya FL Studio. FL Studio berapa itu dulu? Yang pertama. 6 versi R2R. Oh, R2R. Buat yang tidak tahu R2R tidak perlu dijelaskan ya. Tidak perlu dijelaskan. Itu teman. Semua orang pasti pernah R2R kan? itu sobat itu. Iya. Sobat komposer itu. Aduh. 6 itu berarti lama banget. 6 itu tahun 2006. 6. Aku pertama kali pegang FL tahun 2008 sih. Dapat versi 6 habis itu langsung update ke versi 8. Kan kalau nggak salah ngikut tahun bukan sih FL Studio itu? Iya, enggak juga sih. Enggak juga. Waktu itu enggak sih. Kan baru-baru ini yang ikut. Mungkin beberapa di awal iya mungkin ikut tahun, tapi setelah itu kan Iya. 13 di 2000. 12 langsung loncat 20. Iya. Itu tahun. Saya developernya ketinggalan. Iya, soalnya kalau misalnya angka itu ngikut tahun kan jadi kerasa try hard gitu. Dikejar target. Tiap tahun kerja. Sedangkan Tahun harus ada yang baru kayaknya gitu. tiap tahun belum tentu rilis baru. Aduh, kok goyang-goyang. Sorry ya. Kameranya fokus. Oh ya, fokus. Ya. Oke. Jadi tadi Ini kamera yang lagi tak pakai ini kamera warisan temanku dari tahun 2009. Masih bagus itu. Ini juga salah satu game yang tak garap. Jadi gini, tahun 2009 itu ada kompetisi yang namanya INAICTA Indonesia ICT Awards. Salah satu ICT itu? bidangnya itu game. Nah, Oh iya. temanku
temanku di kampus bikin game AR. Jadi tahun 2009 itu udah ada teknologi AR tapi masih Sederhana. belum secanggih sekarang lah ya. Iya. Ya. Bikin game tower defense gitu. Kalau kita sorotin kamera ke kayak ada markernya gitu. Kita simpen nggak ya? Kayaknya udah hilang. Ada markernya gitu. Kalau kita sorotin ke kamera ke marker, nanti dari marker itu keluar kayak pesawat-pesawat gitu kayak towernya buat tower defense-nya. Plus ada kayak arenanya gitu. Teman-teman tahu semua game tower defense kan? Iya. Game yang Naik jadi ada musuh lewat gitu di lewat, satu arena, ada jalannya, terus kita Kita pasang tower defense. gitu kan. Nah, pasang towernya itu pakai kartu, langsung ditaruh di meja gitu. Oh. Nah, musiknya aku yang bikin. Judul gamenya AR Defense. Tapi nggak dipublish waktu itu, cuma buat lomba aja. Alhamdulillah masuk top 5 di waktu itu. Terus ya diundang ke Jakarta. Itu pertama kali aku ke Jakarta. Senang. Arek deso. Begini ya kota besar itu. Wah, Jakarta. Anak Wah, timur. Jakarta. Anak timur. Iya. Kayak timur kayak Jakarta. Di sana itu kalau misalnya kita ngomong Boso Jawaan ngono Jawa Timur langsung stand out banget. Iya. Soalnya semuanya lu gue. Iya. Semuanya gue. Udah gitu Lah, logat kita kelihatan lah, banget itu. Tapi enaknya kalau kamu bisa bahasa Jawa, apalagi yang kromo halus itu. Kalau misalnya ada pedagang-pedagang nasi goreng atau mie atau apa gitu, nanti bisa diajak ngobrol, dibaik-baikin. Kadang dimurahin atau gimana. Dibonus. Jangan dulu gitu sih. Iya. Sekarang mah biasa aja. Kita gitu. Memanfaatkan Kejauhan. Yo. Eksploitasi. eksploitasi. Terus setelah 2 klien itu aku ikut komunitas yang namanya Vocalo ID. Vocalo ID. ID. Oh, jadi Vocaloid tapi Vocaloid. Itu komunitas Vocaloid. eh, Ngepun sekali ya namanya. Ngepun sekali ya. Itu kayak Eh, Vocalo ID. Vocalo ID. Vocalo ID. Kok sederhana sekali. Sorry, Vocalo ID itu nama websitenya. Oh, Nama komunitasnya Vocapost. Oh, Vocalo. Vocalo. Iya. Oh, nama website vocalo.id berarti. Masih aktif gak itu? Itu sampai dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Tahun 2012 kayaknya sudah nggak terlalu berkegiatan lagi sih di situ. Soalnya tahun 2012 aku kan kerja di Elvan Games. Jadi nggak sempat sering-sering komunitasnya juga aku terakhir kali dengar kabarnya 2013-an atau 2014 gitu. Masih aktifnya. Terakhir aktif. Sampai sekarang nggak tahu gimana. Mengingat Vocaloid juga kan lagi nggak Iya, nggak tenar dulu lah ya. heboh dulu. Kalau dulu itu rasanya Hatsune Miku itu kayak penyanyi superstar, diva, top of the top, virtual singer. Terus semakin kayak bikin musik pakai Miku itu rasanya keren banget nih, apa suaranya kayak robot tapi kayak manusia. Nah, iya. semakin kesini tuh kan Vocaloid semakin banyak, semakin ada produk-produk Vocaloid. Ada Gumi, ada Kaito, ada Gakupo, terus nyempling artis terkenal gitu ya. Terus di Korea itu ada Siu, di China ada Luo Tianyi, terus ada yang Vocaloid Skandinavia atau apa gitu namanya Avana. Nah, karena semakin banyak produk jadi satu rated. Jadinya ya orang langsung punah sendiri kan. Sebenarnya bukan punah sih. Kayak menurun trennya. Fanbase-nya tuh nyebar. Jadi yang semua orang dulu itu semua orang itu fokusnya ke satu doang, ke produknya Krypton, Miku, Greenland, Luka dan kawan-kawan. Karena banyak pesaing jadi wah kayaknya produk ini asik ya, nyebar. Terus nyebar ya udah gila. Ya udah, dari dulunya tinggi sekarang jadi kayak rendah tapi banyak gitu. Sebenarnya sampai sekarang pun fans Vocaloid masih ada, cuman nggak fokus ke satu fandom doang. Nah, itu yang membuat kelihatannya nggak sekuat atau nggak seramai dulu, soalnya nyebar ke banyak. Komunitasnya pun akhirnya
leren-leren dewe, soalnya dinamika hidup ya, ada yang apa harus sibuk bekerja, ada yang menikah, ada yang sudah something gitu. sudah move on Jadi, dengan hidupnya sendiri-sendiri. Ya. Sudah asukkan diri. Terus 2002 lanjut lagi dari komunitas Vokapos tahun 2011 2012 itu aku mulai kerja di studio game di Surabaya yang dibangun sama temanku Mahdi sama Radik, namanya itu Elven Game Studio. Mahdi, Radik sama Afif, 3 orang foundernya. Namanya Elven Game Studio. Di situ itu aku bikin game, mulai game mobile ya. Waktu itu HP kan belum canggih tuh. Game mobile pertama yang tak bikin itu pakai Java Symbian. Masih itu Symbian yang HP Java dulu ya. Iya, dulu. Java Symbian Java itu. Ya, HP Java. Nah, kalau di game Symbian itu musiknya nggak bisa MP3. Kalau MP3 jelas size-nya kan gede. Akhirnya pakai MIDI. Nah, itu aku pertama kali belajar kompos MIDI pakai FL. Kalau teman-teman tahu itu namanya Fruity LSD. Nah, Ya. akhirnya plugin yang kelihatannya tidak berguna itu kepake juga. Kan sekarang anak-anak apa produser musik itu pasti ngelihatnya, wah FL Studio, Serum lah, kontak lah. Fruity LSD itu apa? LSD. ketika semuanya pakai Citrus sudah harmless. Iya, semua orang LSD. minimal Citrus lah. Coba ada LSD. Sedih. Tapi Fruity LSD itu ya salah satu leadnya Porter Robinson itu pakai Fruity LSD loh. Aduh, itu contoh itu. Oh, Yang tahu lagu yang lagu yang mana? apa sih itu namanya? Yang Who Survived Somebody Knows, na 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 na, yang Set Machine yang na 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 itu Fruity LSD. Wah, gitu. Terus stringsnya juga itu katanya Fruity LSD. Strings Di Set LSD. Machine. Oh, Set Machine ya judulnya. Set Machine. Set Machine, stringsnya. Iya. Makanya kedengaran retro banget tuh. Soalnya pakai MIDI emang. Iya. Ya, retro gitu enak FL, bagus. Aku beberapa Terus kali pakai. Senang ya. Oh ya, kamu sering pakai Fruity LSD? Oh enggak, LSD aku GMS aku. GMS. Heeh. Gimana itu? Ajarin GMS dong. tuh aku kan pakai presetnya sih, tapi presetnya sudah bagus sendiri gitu loh. Jadi kayak retro. Jadi dia tuh punya kayak 3X OSC, cuman retro. Ada pilihan saw retro gitu. Oh. Dan Terus enteng banget itu. Terus kayak apa ya? Flow-nya itu kayak nggak tahu, aku bilang kayak Serum, cuman efek track-nya nggak bisa diedit gitu aja. I see. Itu berarti kayak apa sih dulu itu? Kayak MIDI playernya Cubase itu loh. Apa sih? Aduh lupa aku. Ya semacam LSD tapi ada filternya lagi gitu kan ya? Iya. Jadi kayak apa? Sudah apa synthesizer? Apa generator? Ya generator. Aduh, istilahnya. aku lupa dulu itu zaman ngeload kontak itu masih berat kan. Aku ngakalinnya pakai soundphone. Ada soundphone playernya Steinberg, aku lupa namanya apa gitu. Itu kayak gitu. Jadi bisa ngeload kayak soundbank MIDI atau apa, tapi di bawahnya lagi itu ada kayak ADSR-nya, ada LFO-nya kayak gitu. Nice. Ya gitulah pokoknya. Oh, lanjut lagi. Elven Game. Perjalanan masih panjang. Aku kan udah 10 tahun lebih ya di sini. Iya. Tua cuy. Tuh. Belum 10 tahun sih kalau dihitung dari 2011. Kalau dihitung dari pertama kali nyentuh FL ya udah. 11 itu berarti sebagai apa istilah? Profesional gitu. Hah? 2011 hitungannya profesional soalnya sudah terima commission. Aku nganggapnya Sudah. gitu sih. Bisa. Saat orang udah kerja buat orang lain dan dibayar kan wes ada tuntutan profesional. Benar sekali. Yang ya itu terakhir kan Elven Studio 2012. Terakhir habis itu karena
karena macam-macam hal gitu. Tahun 2014 aku di layoff dari Elven Games. Mm-mm. Itu karena waktu itu apa ya? Enggak bilang Bukan apa-apa. bu- bukan karena performaku yang tidak memuaskan, tapi karena kondisi perusahaannya sendiri. Ya, begitulah gitu. Ya, begitulah ya. Memungkinkan Ada lanjut gitu. Iya, tidak memungkinkan untuk lanjut. Akhirnya milih kan. ya. Sama kayak pas Terus- tengah Covid ini ya kan. Ya mungkin kondisinya kayak COVID gini ya. Enggak. Ya, semacam. Kayak sedang tidak Macam baik itu. untuk menyimpan baik. karyawan. Alhamdulillah tahun 2014 ketemu Mojiken. Nah, terus sampai Akhirnya aku sekarang ketemu ya. Mojiken. Dan majikan sampai sekarang gitu. Heeh, Ya, ya. Sip, kayak sip, sip. gitu. Jadi kan apa? Selama Mas Dito ini jalan sebagai profesional bikin lagu kan pakai alias kan. Tadi sudah pakai Mas Dito Bahtiar ya, jelas lah backgroundnya begitu. Kalau itu dari mana? Kalau itu awalnya dari Vocapos itu. Awal Oh. pertama kali pakai nama itu. Berarti sebelumnya tuh nggak pakai alias sama sekali. Sih. No loading. Oke. Ternyata kalau garapan musik pakai nama itu setelah tak ingat-ingat itu mulai dari suatu forum namanya Game Dev ID. Aduh kok aku lupa sih, ya Allah. Umur berapa aku? Aduh. Lama banget ya berarti. Game dev. Tahun 2007 itu ada komunitas game developer namanya Game Dev ID. Kenapa ya orang Indonesia itu selalu menggunakan bla 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 ID gitu? Kayak Dahulu ID. Orang kayak formula sekali. Suatu komunitas bla bla apa yang disukai bidangnya Iya. terus ID. orang Indo tuh suka aja gitu kayak nasionalis dikit itu senang ya. Eh, Bangga. Itu sisi positifnya sih. Sisi Rasa positif nasionalistiknya itu. kuat Makanya. banget. Tapi ujungnya Kayak- apa dikasih itu. Kayak aksioma Deck ID. untung kita nggak pakai aku kayak tahu gitu. mungkin di belakangnya ID itu sebagai identitas karena ID. Iya. Benar. ID identitas. Itu kayak apa? Kayak misalnya Porter Robinson bawa US gitu. Porter.us. Masa Porter Robinson Enggak, itu kan contoh. nggak ada. Contoh kan. Enggak penting. penting. Itu Itu kan contoh. Masa ya? Apa acara konser terbarunya itu? Hah? Yang tadi malam? Aduh, Secret aku Sky. lupa. Secret Sky. Masa secretsky.us? Ya kan nggak mungkin Nggak. gitu. Lucu aja Indo aja yang kayak gitu kayaknya. Super power emangnya. Tapi emang lebih catchy ya. Kayak kalau buat Game lokal Dev catchy ID. itu. Kalau buat lokal catchy Vocalo sekali. ID. Mm-mm. Kayak Iya. FL Studio Indonesia, ID. page Facebook, kayak gitu. Oh, Ya itu GFL ID bla 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 gitu. Oh, GFL nggak ada ID-nya. Oh nggak ada. Kevin nggak ada ID-nya. Soalnya udah geng, Oh, udah geng geng. Fruity Loop siapa? Geng penulisan geng itu udah Indonesia Indo. banget soalnya. Iya. Jadi itu dari kapan? Itu dari Game Dev ID. Jadi udah. Dulu itu dulu ada nama lengkapnya. Oh. Ito Yamigetsu. Ada artinya nggak itu atau terinspirasi? Iya, ada artinya. Nggak. Waktu itu kan aku wibu banget ya, terus belajar Nah. Jepang. Aku pingin nama yang keren, Yami kegelapan, Getsu itu bulan, kanji Suki itu. Suki. Jadi itu The Dark Moon. Kalau diinget-inget ya Allah, gitu amat aku jancu. Ya Allah. Dan seiring berjalannya waktu disimplifikasi gitu. Akhirnya kayak namanya dari Mas Dito, jadi itu masuk akal gitu. Sedikit masuk akal. Kamu kok tahu sih? Kayaknya siapapun Ya, yang dengerin, kelihatan jadi- soalnya. siapapun Seiring yang dengan dengerin. waktu supaya nggak kelihatan wibu banget, ya itu tak perkenalkan. Oh itu dari namaku Mas Dito.
padahal dulu ada nama belakangnya. Hehehe, gitu. Ya, dulu ada fase-fase Ya ada Iya istilahnya ya, pas cuni edinya. ya kayak gitu. Cuni. Oh, parah dulu aku cuninya. Tahu anime Code Geass kan? Iya, kode gitu tahu. Eh, Nah, Code Geass. Dulu itu kan karakter utamanya namanya Lelouch V Britannia. Dulu itu aku pernah ganti nama belakangnya itu jadi Ito V Britannia. Ya Allah. For no reason. Soalnya aku suka banget sama karakternya Lelouch gitu loh. Dia tuh kayak mastermind yang apa ya? Dia tuh tujuannya baik untuk membebaskan rakyat Jepang yang sedang dijajah sama Britania Raya kan waktu itu. Tapi aku sukanya Lelouch itu dia kayak berani berkorban, kayak bahkan orang di keluarganya sendiri, adiknya sendiri yang waktu itu mendukung Britania. Lalu sendiri ini kan ceritanya dia itu bangsawan Britania sebenarnya, yang merasa wah kayak kerajaanku iki gak beres iki menjajah orang-orang yang tidak lemah gitu loh, menjajah orang-orang lemah. Aku harus mengakhiri tirani kerajaanku sendiri. Bahkan saudara-saudaranya berarti dia ngelawan Britania iki kan melawan saudara-saudaranya sendiri demi kemanusiaan. Aku sukanya itu gitu, Lelouch itu. Meskipun karakternya digambarkan jahat, mastermind, terus kayak terus dia sendiri itu kan kayak berlindung di balik kayak alias gitu. Namanya waktu itu Zero aliasnya. Pakai topeng gitu kan sama jubah hitam. Ada ginian. Iya, pasti hitam terus ini lap gitu ya. Zaman dulu anjir keren banget ini desain karakternya, kepribadiannya. Gue banget deh. Aduh. Juga sering ketawa-ketawa jahat something kayak gitu. Ya itu bekas-bekas cuni yang tidak bisa hilang gitu. Kok kayak gitu? Terus kepikiran Death Note gitu ya dia. Kayak kira Death Note. Iya, gitu. Di balik alias terus kayak jahat-jahat gimana gitu kan. Benar. Tipe karakter yang punya idealisme, tapi demi idealisme itu dia mengorbankan segala hal. Itu waktu itu yang kayak gitu tuh tak lihat, keren anjir. Gitu. Kalau sekarang ya lapo sih, jancuk. Jadi dari Cuni itu juga yang salah satu membentuk karakter itu sendiri itu ya. Oh iya. Gitu. Kenapa itu tetap tak pertahankan? Soalnya aku sampai sekarang masih cuni. Sama sekali. Cuman tidak diperlihatkan kepada kalian. Itu wibu yang wibu dewasa itu. Bagus tetap ada menempatkan diri, tapi tidak kehilangan karakter. Isoy. Kalau Axioma gimana? Kenapa ada nama dikit di situ? Itu Rifki. Itu aku itu, dan itu kayak alasannya itu gak ada sebenarnya, kayak gak ada alasannya. Iya, gak ada alasannya itu, gak ada alasan spesifik kayak ada background ceritanya begini, itu gak ada. Saya itu cuman waktu itu aku main kalkulator saintifik. Itu cerita awalnya begitu. Jadi dengan kalkulator saintifik itu apa kata-kata panjang yang bisa aku buat dari situ itu apa? Ya udah A, ada X, ada 1, ada 0, aksioma, gitu bisa kan. M itu memori di kalkulator. Kalkulator kan ada ABCDF. Ada kalkulator saintifik yang ada. Iya, benar-benar ABCDF itu kan angka 16 bit ya? Iya, hexadesimal. Makanya bisa dikit. Bisa dibikin. Oh alah. Gak penting. Tak kira ini semacam peringatan gitu. Oh, ternyata Bayu sama Rifki ini sudah bersahabat 10 tahun, 1 dekade. Akhirnya bikin circle bareng. Aksioma dikit. Gak sampai 10 tahun tapi udah 7 ya. Udah 7 tahun. Belum 10. Udah 7 ya? Weh. 7 ya, iya wah. Dari SMP? SMA kelas 1. SMA itu sekelas terus karena emang kelasnya nggak pindah-pindah. Iya kan? Iya, pindah beberapa kali. Kuliah ketemu lagi. Kuliah ketemu lagi. Semoga bisa berlanjut sampai dekade ya. Iya, mau ulang tahun itu.
bisa sampai spesial gitu. Isinya berdekat-dekat. bikin track 100 gitu. 10 pangkat 10 ya. Nanti jadi up 100 mal. 100. 10 log 10 gitu ya. Axioma Century nanti update. Axioma Century. Axioma Century ya. Upgrade. Lucu. Ya, Nggak ada jadi- alasan tertentunya sih sebenarnya. Kayak apa ya? Aku Iya, dulu tuh sering lihat aliasnya apa lagu-lagu apa musisi Jepang tuh alay semua gitu. Simbol-simbol nggak jelas gitu. Itu juga. Ngapain gitu. Terus Apa solid, ada plusnya, Heeh. terus siapa ada kadang ada bintangnya, ada simbol bintang Oh, Ryu gitu. Star. Ryu Star. Oh ya Rusyar. Heeh. Terus kan Habis kayak itu apa ya? Terus kayak aku mikir gitu, apa alay banget gitu. Kenapa kamu pakai simbol-simbol aneh-aneh gitu? Ya udah kita nggak mau kalah, ya udah kita ikut alay juga. Kita pakai angka. Kita pakai Ada angka, lagi, titik, God- caps lock. Godfather of nama alay Hiroyuki Sawano. Itu kalau nulis judul lagu kan ya Allah pakai simbol-simbol loh. Iya, kayaknya lagu Jepang banyak gitu. Loh, Tapi ini- itu terbukti suatu praktek yang buruk ya menurut aku. kenapa? Susah Akan- nyarinya. Iya, tahun kemarin kan aku kan pingin Sawano banget bikin lagu judulnya Strong, tapi tulisannya STR 0176. Ya Allah susah banget cari, nggak ada yang play cuk. Blok. Udah, mulai sekarang pakai nama biasa ya. Loh. Dia paling nggak kita cuman alias yang gitu. Kalau judulnya itu biasa. Gitu. Iya. Soalnya kalau Tapi Axioma Dekade masih aman sih. Maksudnya kan apa alfanumerik semua, iya, nggak ada simbol. Masih ketikable. Soalnya gini, kalau di Spotify itu ada beberapa agregator yang menolak nama yang nggak standar. Judul biasanya. Yang aku tahu judul itu malah beberapa yang strict sampai harus kapitalisasinya harus benar. Bener. Terus Kayak gitu. nama juga. Jadi Nama juga ya? tahun kemarin itu kan aku nyoba pakai agregator Sounddrop karena gratisan. Wah, gratis nih pasti bagus. Ternyata resek kayak gitu. Jadi nama itu I-nya harus huruf kecil, sama mereka ditulis huruf gede. Anak-anak Faptronic juga sih ada yang gitu. Sounddrop sampai Scores, Oh, Idamon itu kan S-nya gede. S-nya itu huruf kecil, Huruf kecil. sk.orz itu nggak boleh ditulis huruf besar sama si agregatornya itu. Terus waktu itu Damon kan bikin lagu judulnya Welcome bintang start gitu, Welcome start. Bintangnya itu nggak boleh sama agregatornya. Akhirnya wes pensiun Sounddrop, akhirnya pindah ke Lander aku sampai sekarang. Ya. Ya, buat teman-teman yang mau distribusi musik ke Spotify, pakai Lander. Dan buat Lander, tolong promosikan Faptronic di endorse ya. Endorse nanti ada yang Endorse, masuk. iya. Aku ngiklanin biar di endorse. tolong kontak Mas Ito di ito@gmail.com ya. Enggak. Sorry ya, emailku itu profesional ya, Mas Dito Bahtiar. masdito.bahtiar@gmail. Oh. Profesor. Heeh. Meskipun ada yang email alay, Dito_7heaven. Ya Allah. Itu Joni juga. Oh, FB ku itu masih cuni loh. Kalau kamu lihat URL-nya itu Dito.7heaven. Iya, di itu 7. Nama 7heaven sendiri aslinya karena aku suka FF7 sih. Final Oh. Fantasy 7. Bukan Free Fire ya. Tolong teman-teman gamer baru, FF Kalau itu yang Final suka Fantasy Free bukan Fire like. Yang suka Free Fire like video ini sama subscribe ya. Kalau nggak suka karena kamu iri, berarti iri bilang bos. Iya. Iri bilang bos. Itu miminya dari mana sih miminya? Kayak ngerti aku juga kayak gitu. Itu kayak apa? Kan ada video editnya Free Fire tuh loh yang TikTokan tuh loh. Pixai Yang gitu. Oh, TikTok. editor berkelas. Editor berkelas itu. Terus Heeh. kan ada orang yang bikin kayak gitu, terus akhirnya ada orang yang bikin ironisnya, versi ironisnya gitu. Kayaknya ntar yang bagian meme ini kalau nggak penting dikata aja lah. Jangan, ini Atau insight. nggak? Siapa Oh. tahu ada teman-teman produser yang pingin bikin meme. Loh,
kita semua kan meme marketing kan? Iya gak sih? Iya iya Iya, meme marketing. ya gampang lah. Pokoknya Baru nyadar. selama nggak ofensif aja nggak apa-apa kan. Iya selama nggak ini nggak apa-apa. Hmm. Yang aman-aman. Saya nata rambut bentar. Barusan aku nyadar jidatku di sini gilap banget gara-gara ada lampu. Ntar Gak BRB. penting sih. Jadi kayak jidat bersinar karena botak ya. Jadi tadi kan sudah bahas apa sejarahnya nama Ito dalam bermusik. Nah di sepanjang perjalanan itu Mas Ito sendiri kan ini tergabung Betul. dalam beberapa. Kayak sorry. Kayak ngepun ya. Sepanjang perjalanan itu Mas Ito sendiri. Aduh, ya udahlah Ya, ya. Lanjut. Sorry. Sepanjang perjalanannya. Ini harus dikat ini ofensif. Kenapa? Harus dikat ini ofensif. Kok dikat? Apa? Ini ofensif ini. Pannya jelek sekali. Jadi sepanjang perjalanannya tadi kan sudah lama dalam bermusik. Di tengah-tengah perjalanannya kan kalau nggak salah tergabung juga dalam beberapa circle ya. Salah satunya diantaranya ada Factronic, ada Mokatun. Oh, ada- tidak, sebentar, klarifikasi. Oh, bukan ya, beda. Gimana? Posisiku di Mokatun adalah tukang mixing langganan. Tukang Oh. mixing langganan. Ya, Bukan member tetap berarti. aku bukan member Mokatun. Hmm. Jadi ya kayak gitu, klarifikasi aja. Ada kemungkinan jadi member tetap nggak untuk depannya? Belum kepikiran sih. Untuk pikiran. Heeh. Berarti yang tergabung sebagai anggota itu Factronic ya. Heeh. Ya. Ada lagi Founder nggak? sih. Ada lagi nggak Founder. bisa? Founder, jadi- bukan circle sih. kalau- kayak kamu Kalau Factronic itu dulu awalnya didirikan sama Zenith dan Zenith. Scores. scores. Zenith sama Scores. Jadi waktu itu berdirinya adalah di sebuah warkop di UPN. Oh. Kita generasi warkop ya. Waduh. Kayaknya pas corona gini nggak bisa kumpul ke warkop, bingung. Iya repot. Udah biasa nongkrong. Segalanya berawal dari warkop. Factronic itu berawal dari sebuah warkop di daerah UPN. Awal foundernya adalah Zenith, aku Arfi, Jody, sama Atra. Itu Atra waktu itu masih magang posisinya di Zenith. Iya. Zenith Sama awal kan Ramon itu ya. waktu itu. Ha-ha. Zenith awal. Zen- Kemarin Jual udah cerita Zenith. Terus habis itu ya seiring berjalannya waktu membernya Factronic semakin banyak. Akhirnya karena ya apa ya, aku itu nggak sanggup jadi kayak Soul apa owner ya? gitu. Soul. Kalau dan aku ngerasa Atra itu punya kayak kemampuan nge-manage orang, terus punya banyak koneksi ke event organizer. Kemampuan komunikasinya Atra itu juga jauh lebih baik daripada aku. Akhirnya sekarang Factronic itu manajernya Atra. ya. Gitu. Dan Mas Atra bukan komposer posisinya tadi. Iya, di Factronic itu nggak semuanya harus komposer. Jadi Arfi itu kan juga Factronic, keahliannya dia ya Ilustrator, kayak ya. jadi road manager istilahnya, Road manager lapangan gitu loh. Hmm. Apa sih istilahnya? Bagian kayak gitu, dan transportasi. Terus ada Brian itu bagian dokumentasi, foto-foto, bikin video kayak gitu. Nice. Jadi apa ya, di satu grup manajemen DJ itu kan kalau isinya DJ kabeh yo apa set skillnya itu ya DJ tok, tapi kalau DJ, ada banyak orang yang punya kemampuan macam-macam itu kan bisa saling mengisi. Benar banget. Ntar aksioma gitu ya. Kita semua sudah bisa semua ini. Kita apa-apa sendiri. Aksioma 2 orang aja udah cukup, udah bisa semua kayaknya. Oh
Oh, geleng-geleng. Aduh. Ya bener sih kita bisa semuanya, cuman kayak ya taking longer time, ambil waktu lebih banyak. Lebih ke apa yang kita bisa akses, yang kita kerjakan satunya. Bisa disumbang dong, kita bisa. Iya. Traktir aja, traktir ID gitu. Oh iya, traktir ID. Asyama ada traktir ID nggak? Mungkin mau dipromokan di video ini. Belum bikin. kepikiran. Mungkin kalau teman-teman sumbang Axioma di traktir ID Iya. /Axioma. Linknya di sini tapi belum ada, jadi BTW salah dengar-dengar sih traktir ID bagus loh prospeknya di anak-anak UTIT. Jadi sistemnya semacam ini nggak sih? Patreon gitu. Sistemnya semacam Patreon. Jadi kalau misalnya kita nyumbang, misalnya itu kita set kamu nyumbang sekian bisa ngakses konten apa kayak gitu. Konten eksklusif. Konten eksklusif yang nggak ada di YouTube atau nggak ada di Spotify di tempat lain. Misalnya kamu kasih stamps kah, atau mungkin namanya kamu shout out setiap kali rilis sesuatu gitu. Jadi biasanya kan di akhir video itu ada patron apa gitu. Iya. Gitu. Dan itu ya apa? Support credit card Indo gitu. Support bank Indo. Traktir ID itu bisa bayar pakai Gojek loh. Pakai GoPay bisa. Pakai GoPay, pakai OVO, terus transfer bank. Paling enak lah pembayaran Indonya itu lengkap banget. BRB aku, bro. Iya. Ya nanti dipertimbangkan. Jadi tadi sampai Factronic ya? Factronic itu sejak tahun berapa berarti? Factronic itu sejak tahun We Believe itu 2017. Soalnya aku sendiri lupa, kayaknya memang 2017 dan bulannya aku lupa. Iya. Jadi kayak anniversary-nya Factronic itu kayaknya bulan ini deh, kayak gitu aja. Kayaknya. Jadi soalnya dadakan banget waktu itu. Kalau nggak salah bulan September kalau nggak salah. Iya. Dan sampai sekarang berarti masih lanjut. Sudah Alhamdulillah masih lanjut. Sudah banyak yang dihasilkan. Kebanyakan portofolionya Factronic itu manggung ya. Sebagai DJ. Kalau musik original yang terdaftarkan di Spotify ada mulai kemarin itu kita baru rilis track judulnya Unite. Itu track yang bener-bener atas nama Factronic karena dikompos hampir semua orang di Factronic. Terus selain itu masih ada karya masing-masing dari DJ-nya sih, dari produsernya. Ada karyanya ya Zuhal itu ada di Spotify namanya Zuharu. Aku itu, terus Mbah itu Sandejaya itu. Pakai dulu. Sandejaya. Tengahnya di Sandejaya. Soalnya DJ ya. Enggak. Maaf. Terus ya ada Damon Scores, terus ada Adit KH, sama apa lagi yang belum tak sebutin ya di Factronic. Diolo itu paling banyak albumnya, paling produktif. Ya, teman-teman dengarkan karya-karya Factronic di Spotify untuk mensupport kami supaya kami bisa afford perpanjangan lender tahun ini. Perpanjangan lender. Ya, terus ini ya, selain Factronic, Mas itu juga ada circle lain. Iya. Sebelum Factronic itu aku gabung ke circle namanya Vesuvia. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang. Vesuvia itu awalnya
bikin remix lagu Toho versi orkestra. Waktu aku pertama kali gabung. Terus lama-lama meluas, nggak cuma Toho aja dan nggak cuma orkestra. Pas tahun 2016 itu kita rilis album original song yang nama albumnya Rainbow Spectrum. Rainbow Spectrum kalau nggak salah album pertamanya Vesuvia yang nggak spesifik orkestra genrenya. Jadi membebaskan. Misalnya aku waktu itu pingin baru-baru kan lihat Camellia gitu. Tapi aku sendiri waktu itu ya nggak ngerti bikin lagu yang elektronik itu gimana. Terus akhirnya eksperimen gitu. Wes ngeblat aja nune Camellia. Tapi hasilnya morat-marit. Yang penting jadi kan. Terus waktu itu ada yang bikin kayak house, terus ya gitulah. Itu album paling eksperimental. Ada yang bikin rock juga. Vesuvia itu fokusnya apa? Vesuvia fokusnya untuk sekarang sih bikin soundtrack game gitu si Eki. Kalau Vesuvia sebagai circle kayak nggak sering sebaiknya tanya Eki. Sebaiknya tanya Eki aja. Iya. Oh, oke. Belakangan ini kegiatannya ya ngobrol-ngobrol aja sih di chat group. Tapi masih ada kan? Vesuvianya segitu masih ada. Loh ya, kok pertanyaannya gini banget ya? Loh, ya ada maksudnya exist. Gini, asas musisi itu gini, selama dia tidak mengumumkan disband, maka masih ada. Masih ada. Gitu. Musisi itu gitu. Ya juga ya, masuk akal. Iya. Terus gini lah ibaratnya, Padi masih ada nggak? Band Padi masih ada kan? Mereka kan nggak ngomong disband, meskipun udah berapa puluh tahun nggak ngeluarin album baru. Dewa 19 masih ada nggak? Masih ada. Slang masih ada, meskipun nggak ngerilis album baru. Iya. Gitu. Oke. Bisa diterima. Jadi sekarang okupasinya Mas Dito apa? Aku bisa dibilang secara profesional komposer, sound engineer, sound effect designer, ya itu yang tak tulis di profilku. Komposer, sound effect designer, dan sound engineer di Mojigan Studio. Ya, dan komposernya itu ya fokusnya ke game ya. Kenapa pilih untuk game? komposer fokusnya ke game. Kenapa pilih game? Maksudnya kan soalnya kan lebar sekali gitu. Gak ada alasan tertentu. Musik game itu semacam cinta pertama, first love. Cinta pertama. Soalnya dulu itu kan aku hidup di era PlayStation 1. Waktu itu konsol PlayStation 1 itu kan di situ banyak game RPG tuh, mulai dari Final Fantasy, Xenogears, Legend of Mana, terus you name it lah, Suikoden, macam-macam. Itu pertama kali suka musik dan pingin bikin musik yang seperti Something itu karena kenal game-game itu. Nah, game. Makanya musik game. Iya. Kayak sekarang. Jadi apa? Kan Mas Dito ini kan fokusnya game ya. Sedangkan sedangkan musik game itu kan beda dengan musik pada umumnya kan. Maksudnya membuat musik game dengan membuat musik biasa itu beda. Emang bedanya seperti apa? Bedanya bikin musik game sama musik biasa, yang pertama banget ya, musik game itu umumnya harus ngeloop. Harus looping. Dan kedua, nggak boleh membuat bosan. Nggak boleh buat bosan. Dan itu sembari tidak mengganggu permainan. Itu yang nomor 3. Itu dua itu berlawanan sekali soalnya kan, tidak mengganggu tapi tidak bosan. Looping nggak bikin bosan dan nggak mengganggu, itu gabungkan ketiganya itu susah. Susah di situ ya.
segitiga. Mungkin kalau musik biasa kan ya ada juga yang bisa nggak bosan, tapi kan nggak perlu looping itu yang itu. Yang ketiga itu lebih tepatnya bukan tidak mengganggu, tapi mensupport apa yang terjadi di gamenya. Jadi ketika butuhnya sepi ya sepi, ketika Iya benar. intens gitu loh. Semakin sekarang itu aku belajar kayak gini. Bahkan ada part-part di game itu yang nggak butuh musik. Dikasih ambien aja kayak drone suara kayak gitu aja udah cukup. Ya. Misalnya kayak di game Yomawari apa itu? Yomawari in Night apa gitu. Itu game horror gitu. Isinya musiknya kebanyakan itu cuma drone kayak gitu. Bahkan di album soundtracknya itu isinya drone. Ada album soundtracknya. Iya, Yomawari ada album soundtracknya. Isinya ambient musik. Ambient music. Itu tapi ambiennya serem banget. Asli serem banget. Soalnya itu kan game horror. Iya, menarik. Terus challenge-nya lagi, komposer musik game itu diharapkan bisa bikin musik segala genre. Menyesuaikan apa yang dibutuhkan gamenya. Kayak ya apa ya? Ya bertentangan lagi kayak kamu harus bisa bikin macam-macam, tapi tetap ada satu atau dua genre yang kamu excels banget, yang kamu jago banget. Gitu. Kalau Mas itu sendiri merasa ininya gimana? Waduh, merasa. Aduh, ini memancing sekali ya. Boleh merasa ya? Atau apa ya yang enak? Kalau aku sih orkestra. Lebih tepatnya pop orkestra. Kalau klasikal itu aku enggak paham. Soalnya soalnya aku belajar musiknya kan dari beat hip hop. Dari hip hop ke orkestra. Dari hip hop ke pop dulu, dari pop ke orkestra. Kayak gitu. Agak jauh tapi ya gitu. Pop orkestra itu mungkin gambarannya kayak BGM game RPG Jepang. BGM game RPG Jepang itu kan basically banyak ngambil pemilihan instrumennya nggak sih biasanya? Banyak pencampuran kayak instrumen, ada drum, ada bass, ada gitar, tapi juga ada string section. Ada string-stringnya gitu. Yang kayak gitu. Terus dari struktur juga itu strukturnya 4 chord atau mungkin 8 ya. Kalau Jepang itu chordnya kan banyak, agak banyak jazz gitu. Tapi kayak musik pop, beberapa set of chord yang diulang-ulang. Terus biasanya ada part yang ada verse-nya, ada ref-nya. Tapi biasanya kalau game itu langsung verse, pre-ref, first pre-ref, first pre-ref kayak gitu. Soalnya harus ngulang-ulang. Ya. Menarik sekali. Kayak gitu. Sama apa ya? Folk mungkin ya. Gara-gara kemarin garap She and the Lightbearer, terus kolaborasi sama grup folk Surabaya yang namanya Pathetic Experience, aku kan jadi belajar banyak dan suka sama musik-musik yang folk kayak gitu, indie folk yang ada nuansa Indonesianya, rada Jawani gitu. Itu aku suka banget tuh. Dan itu sering kebawa sampai sekarang. Kalau di Vaptronic aku suka DNB. Halo sahabat DNB. Halo sahabat DNB. Tetap sobat DNB, ada hashtagnya sobat DNB. Sobat DNB. Kalau kalian lihat video ini sampai sini, aku blur terus ya. Taruh hashtag sobat DNB. Tapi kurang lebih gitu ya. Ya. Section selanjutnya. Langsung kita section tanya-tanya selesai. Kita masuk ke section selanjutnya, yaitu section mendengarkan lagu. Kita akan dengarkan 2 lagu. Lagu pertama, lagu buatan Mas Ito sendiri. Yang kedua, lagu selain buatan Mas Ito. Silakan Mas Ito pilih satu, bebas. Mana pilihannya? Maksudnya apa?
Enggak, tentukan sendiri. Yang disetel yang mana dulu gitu lah. Silakan mau nyetel apa. Aku sendiri gitu. satu sama lagunya orang lain satu. Ya. Oh gitu. Ya. Kalau yang buatanku udah tak DM ya di Rizky tadi. Ya. Di Rizky. Kalau yang bukan buatanku Ya, nanti sambil nanti pikir kalau yang buatannya dulu judulnya apa? Yang buatanku sendiri ini judulnya BGM Chapter 7 Ending Song. BGM Chapter 7 Ending Song. Ya, kenapa kayak gitu? Karena aku nggak terlalu pintar ngasih judul dan malas ngasih judul, jadi mana gue banget gue. Garapanku buat game itu kan kadang-kadang kayak lompat-lompat, hari ini ngajakan buat Mojiken, besok ngajakan buat klien apa. Aku itu lebih suka membebaskan klienku untuk ngasih judul lagunya, tapi supaya tujuannya kayak ngasih judul chapter 1, chapter 2, ending bla bla bla, itu supaya kliennya tuh langsung ngeh itu kalau oh ini BGM buat chapter 1. Nanti judul itu biasanya dipikirkan kalau udah mau rilis. Masuk akal. Yang penting kan masuk akal sih, masuk akal. Kenal dulu. Yang penting ada dulu. Yang penting sekarang itu orang tahu lagu ini mau buat chapter yang mana sih kalau di game dev itu. Ya, jadi lagu yang dari aku ini judulnya BGM Chapter 7 Ending Song buat game When the Past Was Around. Past Was Around. Dicoba ya guys gamenya. Nanti dicoba di Steam ya, sudah ada di Steam. Cek. Masuk beta dan gratis. Dan ini Sorry, ternyata ralat ya. Iya. Judul lagunya sendiri itu When the Past Was Around. Beberapa hari lalu ternyata kita sudah rapat sama teman-teman. Judulnya sudah ditentukan. Past Was Around. Sorry. Iya. Oke. When the Past Was Around. Ini kayak Celtic sih. Iya. Instrumennya. Iya, emang Celtic. Ini ngelup nggak? Ini karena ending song nggak ngeluh. Nggak ngelup. Berarti nggak semua lagu game harus ngelup kan? Benar. Tergantung kebutuhan. Yeay, nice. Senang saya. Saya tidak teralihkan sama. Gimana menurut teman-teman? Gimana menurut teman-teman? Sedikit Celtic, tapi nggak ekstrim Celticnya. Gitu kan? Gitu. Kalau menurutku iya sih. Menurut iya Celtic tapi tidak se-Celtic itu gitu maksudnya. Tidak Saya Celtic yang true Celtic tuh lebih kelihatan Celticnya. Biasanya pakai spiccato. Mungkin perkusinya yang aku tahu biasanya Celtic itu. Ya nggak sih? Pakai spiccato ya. Spiccato. Ya. Kalau nggak salah sih, nggak tahu. Ini violinnya ngerekam live. Oh. Sama session player. Namanya Mas Yayan. Ada IG-nya Yayan apa gitu aku lupa. Bentar. Nanti aja deh ya. Ya nanti aja. Terus untuk gitarnya ngetik satu Mokacun. Ngetik. Bukan ngetik ini kalau ngetik ini. Ya berarti tadi sudah lagu
lagunya Mas itu sendiri, sekarang satu lagu yang selain buatan Mas itu. Sudah tak PM ke Rifki. Ya, judulnya apa? Lagunya siapa? Judulnya Satu. lagunya satu, lagi-lagi promosi teman sendiri. Oh, lagunya satu. Ya, Orang Satu dekat. dan Dejalto yang kalau- judulnya Genggam Tanganku. Ya kalau menurut Mas Dito ini lagu yang paling bagus yang bisa ditunjukkan ke penonton, kenapa tidak? Ya kan, nggak masalah. Kita putar Eh, aja. Kenapa lagu ini lagu yang bagus bisa ditunjukkan penonton? Karena yang mixing aku. Gitu ya teman-teman, gitu ya. Ya, nggak jauh dari situ. Tapi kan bukan laguku. Ya, ya Ya, benar ya. Benar. ya. Kita terima lah. Bisa. Aku angguk saja. Ya, basically ini sambil ngobrol nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, kalau radio kan biasanya kalau nyetel lagu gitu Oh. diam-diaman. So, Ya, copyright kalau strike. ada yang mau ditekankan di bagian apa, nggak apa. Ya kan. Oh, rasanya kayak Viera gitu. Iya. Vera ya? Iya. Iya. Bener kayaknya. Nanti aja, itu bener nggaknya kalian tanyakan pas wawancara Mokatun. Iya sih, masih. Ya kan kalau tak jawab semua nanti nggak ada topik. Oh, iya, masalah. Tipikal pop Indo zaman-zamannya, ya benar Viera kan banyak ya vokalnya cewek. Ya. Vera terus Killing Me Inside. Lebih inside. Iya. Killing Me Inside yang Yang baru, baru. bukan Ada yang ya? masih Aku bro-bro. nggak ngikutin nggak. Yang udah nge-pop. Terus yang ngisi vokal di lagu ini namanya Jalto. Oh, yang suara perempuan ini. Yang Heeh. Mungkin kayaknya kamu coba anu deh interview Jalto kalau dia ada waktu. Sama-sama penyuka bebek. wah iya Iya iya. itu ya. Jalto ini kan seorang apa ya, singer UTT gitu. Terus dia tiap kali bikin video di YouTube itu gambarnya boneka bebek gitu. Videonya itu boneka bebek nyanyi. Wah, aku ada temannya. Iya. Aku boneka bebekku hilang dulu punya. Oh iya, yang kuning itu bukan sih yang Kuning kecil ini ya. tangannya? Enggak, bukan Bukan ya? bukannya tangan yang gitu. Oh yang kalau yang ada helmnya sama baling-balingnya punya nggak? Enggak. Lagu ini waktu didemoin pertama kali sama si Tato itu langsung ngehook dia tuh. Makanya catchy banget. Energik sekali. Hmm.
Mungkin akhirnya gini. agak ini ya, tidak biasa. Bukan nggak biasa ngasih tension gitu. Ini kayak konklusinya itu kayak semakin dark gitu. Nah, BTW Genggam Tanganku ini udah dirilis di Traktir ID-nya Sato. Jadi teman-teman bisa support di traktir.id/Sato dengan berapa ya? 3 kopi di sini. Ini di Traktir itu kan ada kayak mata uangnya. Iya, satuannya. Dengan hanya 3 kopi teman-teman bisa mendapatkan album ini secara full. Oh, Support ya guys. jangan lupa di support. Soalnya di album ini ada 2 versi. Ada yang versi itu, ada yang versi remixku. Remix. Oh, nice. Menarik. Jadi 2 lagu sudah di play sampai ke penghujung acara. Kita sampai ke akhir segmen sekarang. Jadi silakan Bayu ambil alih. Ya, aku terus. Jadi untuk akhir segmen kali ini, silakan untuk Mas Ito, apabila ada pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi pendengar podcast ini, bisa langsung disampaikan, silakan. Termasuk ngeplak nggak apa-apa. Termasuk ngiklan nggak apa-apa. Apapun bebas kok. Oh, boleh, bebas ya? Bebas. Tapi awalnya amanat dulu dari obrolan kita gitu. Baru iklan gitu, nggak apa-apa. Kalau bisa sesuatu yang bisa diambil dari pendengar ini. Oke. Kita bebas sih. Pertama kali aku mau ngucapin makasih ke Axioma Dikit yang sudah ngundang ke acara ini. Semoga meskipun kita terpisahkan jarak dan waktu dengan COVID ini, kita tetap bisa berkarya. Jangan berhenti berkarya, tetap semangat. Jangan dan meskipun puasa, meskipun lapar, tetap harus semangat. Jangan biarkan negativity ini mengalahkan teman-teman semua. Kayak protagonis anime banget ya. Tuh nggak apa-apa. Yang penting positif. Protagonis anime itu cringe tapi bener, nggak salah mereka. Iya. Iya, protagonis anime itu cringe tapi bener. Terus antagonis anime itu edgy tapi kadang bener juga. Iya, bener juga. Tergantung sudut pandangnya itu. Iya, sudut pandang. Dan jangan lupa main game When the Past Was Around dari Mojiken Summer 2020 rilis. Ada sosial media gitu. Terus yang mau buat teman-teman yang mau nge-support saya bisa lewat, bukan saya juga sih, Vaptronic dengan bisa lewat apa sih? Karya Karsa Vaptronic. Karya Karsa sama kayak Traktir atau beda? Sama aja. Tapi kalau Traktir itu kan mata uangnya tentuan sendiri. Aku lebih suka sama sistemnya Traktir sih, lebih friendly gitu loh. Lebih lucu-lucuan. Mata uangnya itu kadang teman-teman itu bikin aneh-aneh, kayak ada yang bikin kopi, ada yang bikin cilo, ada yang bikin kepeng, cuan, apa gitu ya. Aneh-aneh. Kalau Karya Karsa itu lebih kayak Patreon nyel sih, klasik gitu. Jadi langsung ditunjukkan berapa rupiah gitu. Oke. Udah itu aja. Ya. Kalau itu aja ya udah. Udah ini. Sudah. Jadi sekian. Oh ya, jangan lupa streaming album terbaru Axioma Dekade di benar sekali. Harus itu. Sudah ada di Spotify dan lain-lain. Ya udah, kalau sudah sampai sini dulu podcast kali ini. Terima kasih Mas Ito sudah mau hadir. Sama-sama dalam episode ini. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Subscribe, like dan lain-lain. Iya, dan lain-lain. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye bye.